Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah hubungan industrial, yakni Ibu Rizky Febri Eka Pradani dan teman-teman seperjuangan ekonomi C yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Tutut Indrawati. Di sini saya sebagai moderator dalam tag video kali ini. Untuk mempersingkat waktu yang ada, silahkan teman-teman untuk menonton video kita dengan judul penyelesaian permasalahan hubungan internasional. Dipersilahkan para pemateri untuk menjelaskan pemaparan materi yang akan kalian sampaikan. Baik, terima kasih untuk saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penyelesaian permasalahan hubungan internasional. Nah, untuk selanjutnya latar belakang dari penyelesaian permasalahan hubungan industrial ini ialah hubungan industrial adalah hubungan yang terjadi antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam kegiatan kerja yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini sering menghadapi permasalahan seperti perselisihan hak, kepentingan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Nah, oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan industrial agar terciptanya iklim kerja yang kondusif. Nah, untuk selanjutnya ialah pengertian perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial merupakan sebuah pendapat berbeda yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak usaha atau kumpulan pengusaha dan serikat pekerja yang timbul karena perselisihan hak, kepentingan, atau serikat pekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, perselisihan hubungan industrial ini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang mengakibatkan adanya pendapat yang berbeda antara seorang pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh terkait perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang terkait PHI Nomor 2 Tahun 2004 PPHI, yaitu yang pertama, perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan kepentingan merupakan perselisihan yang dapat muncul dalam sebuah hubungan kerja yang disebabkan tidak ada kesepakatan tentang pembuatan atau penggantian kontrak kerja dan syarat kerja yang diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan, perusahaan, dan kesepakatan bersama. Untuk yang kedua, ialah perselisihan hak.
di mana perselisihan hak ini merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melaksanakan hak karena perbedaan penerapan atau penafsiran ketentuan hukum, kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan bersama. Terus yang nomor 3, pemutusan hubungan kerja, PHK. Di mana PHK ini merupakan suatu hal yang dalam kehidupan kerja dihindari dan tidak diinginkan oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Terdapat adanya PHK yang mana disebabkan oleh pemutusan perbuatan yang ditentukan dalam perjanjian kerja dan tidak menyebabkan masalah bagi kedua pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja, sebab kedua pihak mengetahui berakhirnya kontrak kerja. Untuk selanjutnya, cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Nah, penyelesaian di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara yang ada atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Ada 4 pilihan penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Yang pertama ialah perundingan biparti, yang kedua arbitres, yang ketiga konsiliasi, dan yang keempat mediasi wajib. Di mana empat hal ini itu dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Nah, untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, yang pertama ialah perundingan biparti. Perundingan biparti merupakan perundingan antara serikat bagi pekerja dan pemberi kerja untuk menyelesaikan PHI. Sedangkan menurut pasal 1, 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 dijelaskan bahwasanya perundingan biparti ialah perundingan antara karyawan atau pekerja atau pengusaha dengan serikat pekerja dalam menyelesaikan sebuah perselisihan hubungan industrial. Para pihak dalam hubungan industrial adalah pihak pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial Pancasila menghendaki keserasian antara ketiga pihak. Karena itu, adanya lembaga ini menjadi sangat penting. Namun, jika satu pihak menolak untuk berunding atau bermusyawarah pada batas waktu atau perundingan sudah dilakukan, tapi jika kesepakatan tidak terjadi, maka dianggap gagal. Nah, perundingan biparti ini yang berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana diharuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kesepakatan bersama yang dihasilkan harus didaftarkan untuk mempunyai sebuah kekuatan penegakan akan pelanggaran kontrak. Nah, oleh sebab itu, akan lebih baik dilaksanakan perjanjian bersama. Jadi sebelum melakukan itu, harus ada perjanjian dulu antara pihak, baik yang didaftarkan maupun yang tidak dianjurkan di pengadilan, baik yang tidak diajukan di pengadilan. Disusun secara cermat dan dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan masalah lagi. Nah, melalui biparti ini dan dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan masalah lagi. Melalui biparti ini, lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui biparti mencakup keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja atau serikat buruh dan dalam suatu perusahaan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, yakni saudari Jannah atas waktunya. Selanjutnya ialah pemateri kedua, yakni saya sendiri yang akan membahas tentang arbitrase. Arbitrase.
Secara bahasa, arbitrase berarti hak untuk memutuskan suatu hal didasarkan pada arbitrase berarti penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang tidak memihak, yaitu arbiter atau perseorangan. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 garing 1999. Arbitrase adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata di luar sidang pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdul Rashid, arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian alternatif sengketa yang merupakan perbuatan hukum yang diakui undang-undang yang diajukan oleh satu pihak atau lebih perselisihan. Ketidaksepakatan dengan adanya satu atau lebih pihak untuk satu orang, yakni arbiter, atau beberapa arbiter ahli yang melakukan sebagai hakim yang memaparkan prosedur hukum perdamaian yang telah disepakati pihak bersama-sama untuk membuat keputusan tersebut sehingga mencapai pada final dan mengikat. Dalam penyelesaian PHI tersebut dalam waktu 30 hari dari hari kerja setelah menandatangani pemberitahuan atau perjanjian dan pemilihan arbiter. Pada sidang pertama, arbiter harus berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Setelah tercapainya sebuah kesepakatan, arbiter harus membuat draft kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak dan arbiter. Pada awal sidang, arbiter harus berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah mencapai kesepakatan, arbiter wajib membuat akta kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak dan arbiter. Perjanjian ini telah didaftarkan pada PHI ke pengadilan negeri di wilayah arbiter yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian penyelesaian yang didaftarkan di PHI yang memiliki sifat pengikat. Selanjutnya adalah konsiliasi. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang PHI, konsiliasi ialah menyelesaikan perselisihan kepentingan dalam perselisihan antara serikat pekerja atau pemutusan hubungan kerja hanya terbatas pada satu perusahaan saja, yaitu melalui perundingan musyawarah yang telah ditengahi oleh konsiliator yang netral. Selain itu, dalam pasal 11 ayat 14 Undang-Undang PHI, konsiliator ialah satu atau lebih orang yang sudah memenuhi persyaratan sebagai konsiliator yang diterapkan oleh menteri yang bertugas untuk menengahi dengan memberikan anjuran secara tertulis pada pihak yang bersengketa. PHK atau perselisihan antar karyawan atau serikat pekerja di suatu perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perselisihan hubungan industrial dapat terselesaikan melalui konsiliasi. Ketika kesepakatan tercapai, kemudian ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator, jika kontrak bersama itu diajukan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum para pihak tersebut agar dapat membuat kesepakatan bersama. Kewajiban dari konsiliator ialah untuk melaksanakan konsiliasi dan jika tidak dapat terselesaikan secara bermusyawarah, maka dapat membuat gagasan atau anjuran secara tertulis pada pihak yang bersengketa dalam mengatasi perselisihan kepentingan. Persyaratan sengketa melalui konsiliasi ini dilakukan sesudah para pihak mencatat perselisihannya kepada lembaga ketenagakerjaan setempat dan setelah menerima saran dari pejabat ketenagakerjaan di wilayah yang bersangkutan dengan para pihak sepakat dalam memilih penyelesaian dengan konsiliasi. Penetapan konsiliator ini dilaksanakan mulai daftar nama konsiliator yang telah diisi dan dipublikasikan kepada lembaga ketenagakerjaan setempat. Penyelesaian dengan konsiliasi yang dipilih dapat dilaksanakan melalui kesepakatan tertulis. Selanjutnya adalah mediasi. Secara etimologis,
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediar yang artinya berada di tengah. Arti ini menggambarkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam melaksanaan tugasnya. Dalam mediasi dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang berada di tengah juga berarti bahwa mediator harus pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mediator adalah pegawai lembaga pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai mediator yang ditunjuk oleh menteri sebagai mediasi yang bertugas memberikan gagasan atau usulan tertulis atas nama pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan setelah para pihak mencatat perselisihan pada lembaga ketenagakerjaan di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase atau konsiliasi. Oleh karena itu, mediasi adalah wajib. Perselisihan diselesaikan melalui mediasi dengan mediator yang berada di masing-masing dinas ketenagakerjaan di kota ataupun di kabupaten. Mediator penyelesaian penyidikan perkara dalam 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan PPHI dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah diterimanya perwakilan sengketa. Selanjutnya adalah cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian PHI melalui pengadilan hubungan industrial memiliki banyak tahapan atau tata cara dalam penyelesaian tersebut. Ketika mendapatkan suatu permasalahan, pastinya tidak langsung terburu-buru ke pengadilan tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa tahapan atau cara yang harus dilakukan ketika mengajukan suatu permasalahan ke pengadilan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yakni ada 4 cara tahapan yang harus dilakukan ketika mengajukan suatu permasalahan ke pengadilan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama ada penyelesaian perselisihan oleh hakim, yang kedua ada pemeriksaan dengan cara biasa, yang ketiga ada pemeriksaan dengan cara cepat, yang keempat ada pengambilan keputusan. Penyelesaian perselisihan oleh hakim. Dalam tahapan ini yaitu pengajuan gugatan terlebih dahulu, gugatan perselisihan industrial dilakukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya terletak di wilayah tempat kerja yang diatur dalam pasal 81. Gugatan pemutusan pekerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh pekerja diajukan dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterima dan diberitahukan keputusan dari perusahaan tentang ketenagakerjaan. Jika sebuah gugatan tidak memberi lampiran surat secara tertulis, penyelesaian dengan konsiliasi atau mediasi, kemudian hakim pengadilan hubungan industrial mengembalikan gugatan pada penggugat, dan hakim wajib memeriksa semua isi pengajuan gugatan ketika ada kekurangan. Maka hakim memberitahu ke penggugat agar menyempurnakan pengajuan gugatan tersebut. Selanjutnya, ketika tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatannya dan akan dilakukan pencabutan gugatan, maka pengadilan hubungan industrial akan mengabulkannya jika tergugat setuju. Pengadilan PHI wajib menyelesaikan sengketa hak atau kepentingan terlebih dahulu. Serikat dapat mewakili anggotanya sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan. Gugatan tersebut harus ditetapkan dalam waktu paling lama 7 hari kerja. Ketua pengadilan negeri yang meliputi seorang hakim sebagai ketua majelis dan 2 hakim sebagai anggota majelis yang memeriksa dan menyelesaikan perselisihan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya, pemateri ketiga, akan menjelaskan terkait cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.
Melanjutkan pembahasan yang tadi, yang kedua ini ada pemeriksaan dengan acara biasa. Sejak penetapan majelis hakim yang selambat-lambatnya 7 hari pada waktu kerja, Ketua Hakim sudah melaksanakan sidang pertama. Dalam hal tersebut, adanya pemanggilan dengan adanya surat panggilan kepada pihak ke tempat alamat tinggal tersebut. Apabila alamat tersebut tidak diketahui, maka diberikan kepada kelurahan atau desa. Nah, setelah itu, majelis hakim memanggil saksi atau saksi ahli yang berkewajiban memenuhi pemanggilan dan dilakukan sumpah. Majelis hakim meminta keterangan guna memeriksa untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial disyaratkan oleh undang-undang untuk dikabulkan tanpa syarat. Pengadilan negeri terbuka untuk umum dan semua yang hadir dalam proses tersebut, yang wajib mematuhi penetapan pengadilan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemeriksaan dengan acara cepat. Di sini penyidikan sengketa bisa dilakukan melalui cepat ketika terdapat kepentingan antara suatu pihak dan para pihak lain yang mendesak dari pertimbangan permohonannya. Yang terakhir, yang keempat itu ada pengambilan putusan. Majelis hakim membuat keputusan berdasarkan hukum, kontrak yang ada, keadilan, dan kebiasaan. Dalam pengambilan keputusan, pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan hubungan industrial dibatalkan. Hakim harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah sidang pertama. Putusan ini ditandatangani oleh hakim dan penitera pengganti. Upaya atau solusi hukum adalah suatu upaya yang dilaksanakan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu yang bertentangan dengan keputusan hakim. Penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat diselesaikan dengan adil, tepat, cepat, dan mudah. Jika pengadilan HI dalam berencana tidak berlaku, maka upaya hukum banding untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada pasal 57 UU PPHI menyatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan hubungan industrial dan kemudian di pengadilan hubungan industrial dikenal seperti yang pertama itu upaya hukum biasa, ialah perlawanan dan kasasi. Yang kedua, upaya hukum luar biasa, ialah pemeriksaan kembali dan Derden verset upaya hukum biasa ini merupakan penentangan mengenai sebuah putusan perstel, kasasi, dan banding yang bertujuan untuk meneguhkan pelaksanaan putusan. Akan tetapi, kecuali putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan pasal 180 HIR, ialah penentangan atau perlawanan merupakan mencari solusi terhadap putusan hukum yang dijatuhkan ke pengadilan disebabkan tidak hadirnya tergugat dalam sidang awal, atau juga disebut dengan putusan first take. Putusan first take ini pada umumnya tergugat berhak mengajukan perlawanan selama 14 hari dengan melalui penggugat memberitahukan dan menerangkan kepada tergugat. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 menetapkan bahwa pada tingkat kasasi membatalkan segala keputusan semua pengadilan yang berwenang, yaitu yang pertama, tidak berwenang, yang kedua, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum yang ada, yang ketiga, tidak dipenuhinya syarat yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian dan membatalkan keputusan yang bersangkutan. Terus ada pula yang menyatakan kasasi merupakan perangkat hukum yang dapat digunakan oleh kekuatan MA untuk menguji kembali putusan pengadilan sebelumnya dan juga merupakan putusan akhir. Permohonan kasasi ini harus diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja. Yang pertama, para pihak yang menghadiri terhitung sejak pembacaan putusan dalam sidang majelis hakim. Yang kedua, para pihak yang tidak menghadiri terhitung sejak tanggal menerima pengumuman
keputusan. Apabila pihak tidak mengajukan kasasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka putusan pengadilan hubungan industrial mengikat secara tetap pengadilan negeri dalam sengketa hukum dan perselisihan di PHK. Selanjutnya ialah studi kasus. Di sini terdapat studi kasus terkait analisis yuridis penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Studi kasus tentang PHK di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu tindakan mengakhiri hubungan tindakan karena suatu hal yang bisa mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK di Provinsi Sumatera Utara sering sekali terjadi kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Sering sekali terjadi berbagai kriteria masalah berat, meninggal dunia, bahkan masalah sepele yang tidak pernah disiplin. Bahkan sering sekali PHK terjadi karena adanya pekerja yang tidak tepat dalam bekerja atau disebabkan perusahaan tutup karena pailit. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dan konsiliasi. Mediator hubungan industrial yang tidak dapat menyelesaikan kasus pihak pekerja atau pengusaha maka memberikan anjuran di mana kasus tersebut diselesaikan pihak PHI. Misalnya, perbedaan hitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Pada umumnya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila adanya pengunduran diri dari karyawan maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK karena apabila kondisi usaha atau bisnis yang tidak menentu dapat membuat sebuah perusahaan mengambil langkah yang cukup ekstrim. Suatu perusahaan berhak untuk tidak memberikan dana apabila karyawan atau buruh dalam perusahaan tersebut telah melakukan hal buruk terhadap perusahaan. Sebagai contohnya, tindakan korupsi. Apabila terjadi hal tersebut, perusahaan berhak untuk tidak memberikan pesangon serta melakukan pemberhentian kerja, serta pengembalian uang yang telah dikorupsi oleh karyawan atau buruh tersebut. Dalam pelaksanaan mediasi, permasalahan perselisihan hubungan industrial dalam kasus sengketa pemutusan hubungan kerja terdapat kendala yang menghambat dari proses penyelesaian. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang seharusnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan dan dapat menemukan kesempatan antara kedua belah pihak. Kendala yang dihadapi oleh mediator itu sendiri yaitu sikap para pihak yang bersikukuh untuk mempertahankan keinginannya dan tidak bisa menerima solusi yang diberikan oleh mediator. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami ialah perselisihan dapat terjadi bahkan dalam hubungan manusia apapun jika kita menganggap bahwa hukum telah dikenal sejak lama, sehingga melibatkan lebih banyak para pihak. Penyelesaian banyak peristiwa yang penting atau konflik atau perselisihan harus benar-benar objektif dan adil. PHI merupakan pendapat yang menyebabkan perbedaan antara pemilik usaha atau pemberi kerja dan karyawan serikat pekerja karena adanya perselisihan suatu hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Penyelesaian di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan menggunakan cara yang ada atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Ada 4 pilihan penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang berselisih antara penyelesaian perselisihan. Hal ini mampu diselesaikan dengan perundingan bipartit, arbitrase, konsiliasi, atau jika kesepakatan tidak tercapai, dapat dilakukan melalui mediasi wajib. Dalam penyelesaian di dalam pengadilan, hakim wajib memeriksa isi pengajuan gugatan ketika ada kekurangan yang mana maka hakim memberitahu kepada penggugat agar menyempurnakan pengajuan gugatan tersebut. Gugatan tersebut sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari kerja.
Kasasi adalah pembatalan putusan pengadilan yang lebih rendah. Putusan yang dibuat atas dasar kesalahan dan kelalaian putusan Mahkamah Agung. Proses kasasi dialihkan ke Mahkamah Agung dan terbatas pada sengketa hukum dan pemutusan hubungan kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan ataupun ada kekeliruan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.